Shalom, selamat pagi. Semoga kita di hari ini semua dalam beraktivitas semua diberkati oleh Tuhan. Di sini saya selaku calon guru penggerak akan melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak dalam hal modul 2.3 A7 yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, di dalam demonstrasi kontekstual ini kami akan mempraktekkan namanya teknik coaching. Nah, teknik coaching ini adalah melakukan atau mencari suatu kasus ya, atau peristiwa yang terjadi baik kepada guru maupun kepada murid. Nah, di sini di SDN 013 ada satu kasus yang saya dapatkan, yaitu di mana salah satu rekan sekerja kami di SDN 013 bernama Pak Randi. Beliau ini akan rencana diangkat menjadi ketua adiwiyata. Namun bagi beliau masih kurang percaya diri. Nah, disinilah kami akan bertanya apa kendala dan bagaimana sehingga Bapak Randi tidak bersedia akan diangkat menjadi ketua adiwiyata di SDN 013. Mari kita menyaksikan bersama-sama pertemuan kami di pagi hari ini. Silakan Bapak. Iya, selamat pagi Bu. Iya, pagi juga. Gimana kabar Pak? Iya, alhamdulillah pada hari ini baik Bu kabarnya. Iya. Ya, kita bersyukur ya pagi hari ini sungguh luar biasa ya, cerah dan bahagia ya kira-kira Pak ya? Iya, sangat bahagia hari ini. Iya. Pak, ini saya melihat ya selama ini kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ya, Bapak saya lihat burung gitu. Seakan-akan ada sesuatu yang ada di dalam pikiran Bapak yang menjadi beban gitu Pak. Nah, kira-kira bisakah diungkapkan atau kira-kira apa permasalahan sehingga Bapak seperti itu, tidak ceria seperti biasanya? Kan Bapak kan selama ini ceria. Pokoknya kalau ada sesuatu, nah semangatnya luar biasa. Tetapi selama ini kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ini semangatnya kayak menurun Pak. Kira-kira gimana Pak ya? Iya, jadi gini ya Bu ya. Jadi memang kalau terima kasih dulu Bu sudah memperhatikan saya selama 2 minggu ini. Tapi memang kalau selama 2 minggu ini saya dalam keadaan murung karena memang ada sesuatu menurut saya yang mengganjal Bu. Yang mengganjal ya, dalam artian setelah hasil rapat yang pertama, bukan pertama yang kemarin itu ada kan kita dilaksanakan di semua dengan dewan guru di sekolah, bahwasanya nantinya kita kan akan memilih kembali untuk pengurus ketua adiwiyata di sekolah kita ini. Nah, jadi dan kemarin itu juga saya yang dicalonkan untuk menjadi ketua adiwiyata. Nah, itu menurut saya sangat ini Bu, sangat berat bagi saya. Kenapa? Karena tanggung jawab menjadi seorang ketua apapun itu menurut saya masih belum percaya diri Bu untuk menduduki kedudukan sebagai ketua ataupun juga sebagai penanggung jawab tertinggi di sebuah organisasi ataupun juga sebuah lembaga ataupun juga sebuah sistem. Iya, jadi saya ini Bu, jadi saya agak murung-murung sendiri kayak gitu. Saya berpikirnya aduh ini kayak gimana. Nah, itu jadi bawa kepikiran saya. Oh gitu Pak ya. Iya, itu Bu ceritanya. Oh ini. Nah, kira-kira dengan melalui pertemuan kita pagi hari ini Pak, nah kira-kira
yang menjadi rencana Bapak gitu Pak? Ya jadi kalau rencana saya sih Bu ya, karena kita kan masih menunggu hasil nantinya dari Rencana pertemuan kita ini Pak. oh ya, rencana ke pertemuan kita. Nah, jadi rencananya ini kan, ya ini kan saya juga menceritakan tentang saya Oh kepada gitu Pak Ibu ya. Dewi ya. Oh iya iya. Ya, jadi kan makanya saya mau ke sini juga bercerita sama Bu Dewi, biar dalam artian itu ada ataupun lega lah ya, tambah ringan saya berbagi dengan Ibu Dewi, bisa berbagi, siapa tahu nantinya kan saya bisa menjadi orang yang baru lagi kayak gitu. Oh iya iya. Nah, dengan adanya pertemuan kita ini Pak, di hari ini apa kira-kira bisa nggak diungkapkan apa isi atau apa kendala atau apa yang membuat Bapak jadi beban gitu? Ya, jadi kalau yang menjadi beban saya adalah ya, Bu, saya yang pertama adalah orang baru di sekolah sini. Iya. Jadi kemudian seluk-beluk yang sepenuhnya untuk sekolah sini saya juga belum tahu. Kemudian sekolah adiwiyata itu seperti apa saya belum terlalu mengerti. Iya, jadi itu dalam artian saya harus belajar yang lebih ekstra lagi dan harus belajar penuh lagi kayak gitu Bu. Itu salah satunya. Yang kedua, menurut saya yang menjadi beban saya adalah ketika kita menduduki sebuah jabatan, apalagi jabatan itu adalah jabatan yang memang bergulir, dalam artian kepengurusannya itu bukan hanya kita, kemudian bukan hanya dalam artian itu abadi selamanya, tapi ada pergantian dan lain sebagainya. Nah, takutnya saya itu tidak bisa mencapai seperti yang sudah ada, itu salah satunya. Jadi kalau misalnya targetnya Kang Adiwiyata katanya ya, setahu saya ini tingkat kita sudah mewakili ASEAN kan? Iya, salah satu mewakili ASEAN tingkat Adiwiyata untuk kategori sekolah dasar gitu. Nah itu yang jadi beban saya. Jadi kalau misalnya suatu hari saya yang menjadi ketua dengan sangat nihil pengalaman, nah jadi saya rasa saya takutnya itu tidak berhasil Bu untuk mempertahankan, apalagi mencapai lebih daripada yang sudah ada terjadi. Nah itu yang menjadi beban saya selanjutnya. Iya. Ya, bagaimana Pak gini? Menurut Bapak nih, kan sekolah adiwiyata nih Pak ya, seperti Bapak bilang tadi ya. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana sih sekolah adiwiyata itu menurut Bapak? Ya, jadi menurut saya sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang berbasis lingkungan Bu. Jadi berbasis lingkungan, berbasis menyatu dengan alam, dan juga untuk pengelolaan sampah juga bisa dimanfaatkan kayak gitu Bu. Nah, jadi istilahnya sekolah kita itu bebas asap rokok dengan udara yang bersih, kemudian pengelolaannya terkoordinir. Maksudnya pengelolaan sampah Bu, ada bank sampah di sekolah, kemudian ada produksi pupuk organik, yang daripada pemilahan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah, ada sampah organik dan anorganik dan sampah basah lainnya Bu. Nah semuanya itu diolah untuk menjadi yang bermanfaat. Entah itu kalau misalnya bisa menjadi pupuk, bisa jadi kerajinan tangan, bisa jadi bernilai ekonomi. Nah jadi menurut saya seperti itu Bu, yang saya tahu sekolah adiwiyata itu. Nah jadi kemudian bukan itu aja kan, itu untuk di pengolahan sampahnya. Nah jadi hasil pupuknya juga kita menerapkan dalam artian itu di sekolah ada kebunnya, ya kebun yang memang dari pupuk itu sendiri kan. Nah jadi habis itu kalau memang kita bisa produksi lebih, kita juga bisa menjual, mendistribusikan atau membagikan atau memberikan pelajaran di luar daripada sekolah kita. Nah itu setahu saya sih ada seperti itu. Iya. Nah, kalau saya lihat tadi Pak ya, menurut pendapat Bapak itu sudah sangat bagus Pak. Itu sudah luar biasa pengalaman Bapak, pandangan Bapak tentang sekolah adiwiyata. Nah, bagaimana supaya Bapak bisa untuk ini kan sudah ada kalau saya lihat ya Pak ya, dalam bukunya Bapak itu kan sudah ada ilmu yang Bapak pegang. Nah, Bapak sudah tahu ilmu ini tuh sekolah adiwiyata. Nah, kalau menurut saya Pak,
itu kan sudah luar biasa. Saya didukung dengan Bapak apabila ingin menjadi ketua ini, kenapa Bapak tidak mau? Iya, jadi itu tadi Bu, sekali lagi masalahnya yang pertama tadi adalah saya orang baru di sini. Gitu Pak ya. Iya, kemudian pengalaman saya untuk menjadi ketua itu juga atau suatu penanggung jawab penuh dalam pimpinan tertinggi, walaupun tingkatnya yang kecil atau besar, saya belum ada pengalaman sama sekali. Nah itu yang menurut saya yang membuat saya tidak percaya diri Bu. Jadi ya, jadi kalau misalnya yang dari penjelasan tadi kan memang saya juga sambil belajar kan. Nah kemudian untuk pencapaian yang sudah ada, menurut saya itu sudah sangat bagus. Takutnya ke depan itu saya itu tidak bisa menjalankannya dengan yang sudah ada. Nah jadi kalau misalnya target yang pertama tadi mencapai, saya sudah tingkat Asia mewakili tingkat nasional. Nah jadi kalau nantinya misalnya saya yang menjadi, itu berarti tanggung jawab saya itu luar biasa. Nah itu Bu yang jadi saya ya. Nah kalau saya lihat perhatikan juga ya, Bapak kan sudah ada nih ilmu yang Bapak pegang nih, wawasan, cara pandangan Bapak, cara berbicara Bapak sudah luar biasa nih. Apalagi ilmu. Nah tinggal bagaimana bisakah itu Bapak kembangkan. Nah dengan adanya nantinya ini, jika Bapak dipilih, bisakah itu dikembangkan biar semakin ada pengalaman gitu loh Pak, semakin bertambah, atau bagaimana kira-kira? Ya sebenarnya juga dari ini saya makanya kan agak murung-murung yang kemarin Ibu bilang tadi di awal, itu juga saya dalam artian itu bimbang Bu. Dalam artian itu di samping satu sisi saya tidak ingin menjadi ketua, di sisi lain juga saya sebenarnya pengen Bu, dalam artian itu untuk menjadi ketua. Jadi itu juga salah satu pembimbangan saya, tapi entahlah Bu ya. Tapi itu tadi saya pengalaman belum ada, walaupun punya pemikiran. Nah takutnya juga sama yang sudah ada, yang sudah sama dewan guru yang ada di sini, itu juga kita harus saling ada apa ya, saling mengerti lah mungkin sama anggota lainnya juga. Nah jadi saya takutnya saya tidak bisa nantinya untuk menuangkan ide-ide saya kayak gitu, ataupun juga nantinya siapa tahu ini saya berubah dengan yang sudah ada di sini kayak gitu Bu. Jadi iya takutnya itu dan menjadi lebih buruk. Nah saya itu makanya pertimbangannya tadi antara terima ya, tidak ya kayak gitu. Jadi masih inilah Bu, bukannya inilah. Jadi ini salah satunya saya juga ingin unek-uneknya di sini bercerita sama Ibu loh. Iya jadi unek-unek saya itu, aduh gimana ya? Kemarin itu sangat murung saya ini gimana ini kalau jadi. Nah jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang membuat saya yang menjadi kelihatan agak murung kayak gitu. Nah itulah salah satunya juga. Oke. Nah kira-kira selain dari Bapak tadi yang melakukan itu, hambatan apa lagi kira-kira yang masih mengganjal di dalam pikiran Bapak itu? Iya, kalau hambatan yang mengganjalnya lagi adalah gini kan Bu, kita di sini katanya ya, katanya yang pengurus adiwiata yang sudah terdahulu itu sudah ada yang pensiun, sudah ada yang pindah, tinggal ada sedikit lagi kan yang tersisa. Nah jadi kemudian di situ saya ini kan baru. Nah jadi kalau misalnya itu yang sedikit ini kan ilmunya kan masing-masing kan beda-beda keahlian dewan guru yang ada gitu. Nah jadi saya merasa itu karena saya juga masih muda, mendingan saya menjadi anggota aja kayak gitu kan. Ya lebih baik yang sudah berpengalaman yang menjadi ketua. Tapi kan beliau-beliau juga hampir pensiun juga kayak gitu kan. Iya, nah jadi pertimbangan saya itu di samping kita menghormati yang tua, tapi di samping itu juga kita mau maju. Tapi kalau misalnya memanfaatkan yang sudah ada, tapi kita kan masih kekurangan orangnya juga di sini loh untuk mengembangkan itu. Nah, jadi saya merasa pantas ya, tidak pantas ya kayak gitu kan. Jadi itu tadi Bu. Jadi pertimbangan saya itu juga masalah kalau ini saya yang misalnya yang muda misalnya, atau misalnya anggap aja memberdayakan yang lebih tua, yang sisa-sisa di sini, terus sisanya yang keahlian yang lain yang pensiun, saya nyari lagi. Saya kan
pasti nyari-nyari lagi kan orang-orang yang masih belajar ke beliau-beliau lagi kan, ke rumah beliau misalnya nanya-nanya lagi kayak gitu. Nah itu Bu, jadi dengan pertimbangan seperti itu juga saya susah jadinya kayak gitu. Pak ya. Iya. Nah misalkan ini Pak, langkah-langkah apa yang Bapak ingin lakukan supaya dapat mencapai suatu tujuan ini atau dapat melakukan rencana ini agar tercapai dengan baik? Iya, jadi kalau misalnya ya Bu, yang misalnya saya terima nih ya, Iya. misalnya saya terima nih, atau misalnya memang saya yang terpilih menjadi Iya, ketua kalau Adiwiyata, yang langkah yang pertama itu saya pengen juga dalam artian kan menuangkan semua yang ada dalam pemikiran saya, salah satunya, kemudian lagi sambil belajar lagi, karena saya suka belajar sebenarnya, itu yang langkah pertama dulu ya Bu ya, sebelum kita masuk ke dalam artian menjadi ketuanya. Nah jadi saya mempersiapkan diri yang memang benar-benar sudah siap kayak gitu. Nah untuk selanjutnya, ini kan tidak mungkin bekerja dengan sendiri saya nantinya. Nah, jadi kita harus benar-benar nantinya membentuk sebuah tim. Nah di dalam tim ini saya pengen juga nantinya benar-benar dalam artian itu berfungsi sesuai dengan keahliannya, itu salah satunya. Kemudian di samping memberdayakan teman-teman yang sudah ada yang memang baru juga di sini kan di sekolah ini untuk pengurusan Adiwiyata. Nah jadi pemberdayaan di situ memang harus tepat, itu salah satunya. Kemudian lagi kita harus menjadikan tim itu tim yang solid, yang kompak. Nah itu salah satunya. Ya itu salah satu adalah yang harus kita jaga dulu nantinya. Jadi kalau misalnya tim atau lain sebagainya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki tanggung jawab masing-masing, saya rasa seperti apapun, seindah apapun program yang kita bikin, yang kita mau, itu tidak akan bisa berjalan tanpa tanggung jawab ataupun juga kesadaran dari anggota itu sendiri. Nah jadi saya ingin merekatkan anggota ini dulu kayak gitu Bu ya. Jadi di samping kita langsung melihat yang sudah ada atau potensi ADWT yang sudah kita ada, dan sebelum kita kembangkan untuk lebih bagus lah. Nah itu sangat bagus sekali Pak. Ide Bapak sangat bagus, cemerlang sekali. Nah saya sangat mendukung hal itu Pak. Nah kira-kira masih ada lagi kah yang Bapak mau lakukan itu langkah selanjutnya? Ya jadi apa ya, ini kan dalam artian ini ada memang sudah ada alat kita kan ada beberapa, kemudian sistem produksi kita memang untuk saat ini kan memang hanya mencakup untuk tingkat kebutuhan kebun kita, walaupun ada sedikit yang sangat sedikit lah yang kita bisa supply ataupun juga kita distribusikan ke luar kayak gitu. Nah tapi di sisi lain juga memang permintaan untuk itu karena di daerah kita kan sangat minim sekali. Masalah untuk perkebunan atau misalnya hasil pupuk ya, pertama pupuk yang basah sama pupuk itu, karena di daerah kita memang juga di daerah kita perkebunan yang sangat sedikit, lebih banyak kepada perkebunan yang industri daripada perkebunan yang memang dalam artian itu tingkatnya kecil kan. Nah jadi memang kita harus berupaya juga kalau misalnya nantinya suatu saat ya produksi dari itu bisa berjalan dengan baik, kalau misalnya melimpah kita sudah tinggi, jadi kita memang harus juga memasarkan produk itu. Tapi ya kita khususnya di lingkungan kita dulu, nggak bisa kita sampai produksi sampai yang kan sekarang memang online kan mudah ya untuk menjualnya kemanapun kayak gitu kan. Tapi kita ya targetnya nggak capai segitulah kayak gitu. Maksudnya kita di lingkungan kita dulu, kita harus membangun yang sekitar kita dulu kayak gitu. Nah kalau saya lihat Bapak nih sudah banyak wawasan ilmu yang Bapak miliki, tinggal pelaksanaannya nih. Nah kira-kira komitmen apa yang Bapak rencanakan, yang Bapak akan lakukan supaya rencana ini boleh terlaksana dengan baik dan dengan lancar gitu Pak? Iya, yang pertama itu komitmennya adalah yang pertama itu kita yang pertama kan siap kita dari kita, yang kedua dengan anggota kita juga berkomitmen ya dengan seluruh tim apakah bisa bersedia, karena kan kita kalau untuk komitmen itu memang dalam artian menyita waktu ya. Jadi menyita waktu selain kita mendidik dan mengajar di sekolah, di jam kerja juga komitmen waktu di luar daripada itu. Nah jadi
ya jadi anggotanya itu bisa tidak kan berkomitmen seperti itu. Iya, Nah, iya, jadi iya. bukan hanya anggota ya, Heeh. tapi saya pribadi pun nantinya juga harus berkomitmen seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi bisa tidak saya juga berkomitmen seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sama-sama bisa kan pasti bisa. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin entah nantinya saya ada kesibukan kurang berkomitmen, juga saya tidak bisa disalahkan karena anggota lain kalau misalnya seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu Bu. Komitmen lah. Ini adalah hal yang sangat bagus ya, cemerlang yang saya dengar dari Bapak sendiri. Nah, bagaimana tindakan selanjutnya atau siapa-siapa yang kira-kira yang Bapak mau ajak supaya dalam rencana ini nantinya boleh terlaksana dengan baik gitu Pak? Yang pertama kan kalau diajak kita adalah seluruh dewan guru yang di sini ya, yang sekerjaya ya. Ya akan kerja di sini, kemudian juga melibatkan kalau untuk sementara kan memang ada melibatkan beberapa komite sekolah ya, yang memang sudah juga membantu dalam artian ini yang menyupport. Kemudian kita kan ingin mandiri juga kan, ya jadi ingin mandiri juga. Jadi memang ada kalau dari dinas DKI kan mereka juga memberikan penyuluhan dan lain sebagainya kan. Iya jadi iya ada kan yang kemarin itu juga memberikan alat pembuat. Iya ada kan. Ya itu katanya yang dari pengurus terdahulu Bu. Ada sudah kan. Jadi kalau ini kan saya dalam artian masih kita kan dalam artian setiap guru yang ada di sini kan dilibatkan menjadi anggota ya, otomatis kan. Nah, jadi kalau misalnya pengurus yang dahulu kan sudah ada di situ kan pengolahnya. Memang kalau untuk saat ini masih stagnan kan. Nah jadi tidak ada ini. Nah jadi kemudian ada juga dari beberapa perusahaan yang membantu untuk alat-alat di situ katanya kayak gitu. Nah jadi pembinaan dan lain sebagainya saya harapkan juga dari yang terkait itu sangat diharapkan kayak gitu. Wah, mantap sekali Pak. Ya. Ide yang bagus, ide yang cemerlang, dan saya secara pribadi sangat mendukung. Apalagi Bapak sudah wawasannya luar biasa kayak gitu ya Pak ya. Wawasannya, ilmunya, kemudian cara mengajak teman-teman rekan sekerja atau juga kepala sekolah dan dunia dinas pendidikan dan perusahaan yang ada di sekitar kita Pak ya gitu. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana tindakan Bapak untuk selanjutnya gitu Pak? Ya, tindakan saya kan ini hanya ini Bu ya, masih dalam artian perencanaan ini kan. Iya, jadi kan untuk tindakan selanjutnya kita nanti menunggu hasil rapat selanjutnya lah ya dengan pengurusan yang terdahulu kayak gitu Bu. Apakah nantinya memang sekali lagi kepengurusan terdahulu memang menyerahkan ke kita untuk menjadi ketua, ataupun juga penyerahan dulu, atau memang kita minta dulu lah untuk ketua yang ada tetap bertahan karena memang beliau masih ada waktu mungkin hampir 1 tahun lagi kan sebelum pensiun. Nah jadi biar beliau dulu lah yang masih bertahan di sini kayak gitu Bu. Jadi ya tetap mengurus atau kita biar menjadi anggota aja lah, saya sih berharapnya seperti itu aja dulu ya. Oke Pak ya, saya akan tunggu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia saya wawancarai dan hari ini. Kiranya Bapak tetap semangat ya, jangan murung lagi ya. Bapak kan sudah menyampaikan nih unek-uneknya Bapak, permasalahan yang ada di dalam diri Bapak nih. Nah, saya sangat mendukung, walaupun tadinya Bapak masih murung dan lain sebagainya, tetapi setelah saya melihat ini, mudah-mudahan kemurungan itu atau ketidakceriaan yang ada di muka Bapak setiap hari itu yang saya lihat, itu ditinggalkan Pak ya. Pokoknya tetap semangat dalam menjalankan tugas karena kita akan belajar ya. Nah, karena Bapak saya lihat sudah berpengalaman, sudah wawasannya luar biasa, ilmunya tentang adiwiyata sudah sangat bagus Pak. Nah, Bapak sudah merencanakan ada tindakan yang selanjutnya dan saya akan tunggu Pak ya. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Sehat selalu Pak ya. Salam bahagia. Salam bahagia Bu. Oke Pak. Potong ya Bu ya.